Baik, selanjutnya tentang komunikasi efektif. Komunikasi itu adalah skill yang perlu dikembangi, gitu ya. Skill atau kemampuan yang perlu dikembangi, gitu. Apalagi di saat kita itu buat menjalin hubungan baik dengan orang lain, misalnya gitu kan, atau misalkan dengan teman, gitu. Nah, jadi agar kita bisa melakukan komunikasi secara efektif, kita perlu menguasai beberapa poin tentang komunikasi efektif ini gitu. Salah satu poin pertamanya yaitu dengan kemampuan mendengarkan. Mendengarkan. Jadi di saat ada lawan bicara kita sedang berbicara, kita tuh harus benar-benar fokus memperhatikan gitu. Jangan sampai kita memotong pembicaraannya gitu kan. Jadi atau lebih peka lah terhadap perasaan orang lain gitu. Jadi di saat ada lawan bicara kita misalnya sedang berbicara, nah kita tuh jangan memotong pembicaraannya. Itu salah satu poin pertama dari komunikasi efektif. Nah, lalu selain itu ada komunikasi nonverbal. Jadi nonverbal itu kalau misalnya kita tuh lagi lagi ngobrol, susah mengungkapkannya dengan kata-kata. Nah, kita pun juga bisa misalnya dengan menggunakan ekspresi wajah ataupun dengan kontak mata gitunya ataupun dengan bahasa tubuh gitu. Itu untuk menghindari miskomunikasi. Seperti itu. Misalkan kita lagi melipat tangan gitu kan, orang tuh bisa menganggap kita ih meni sombong gitu ya. Ataupun kita kontak matanya kemana aja, isi itu mah mending nggak serius gitu. Jadi komunikasi nonverbal itu adalah poin kedua dari komunikasi efektif. Nah, selain kemampuan mendengarkan, ada komunikasi nonverbal, ada juga dengan cara kita teh mengontrol emosi. Nah, jadi kalau misalnya kan kalau lagi marah-marah teh kita teh suka suka riweuh gitunya, suka riweuh gitu. Kadang disitulah kita harus bisa mengontrol emosi kita. Jangan sampai di saat kita sedang emosi gitu kan, misalnya masalah sepele jadi besar gitu kan, karena kita nggak bisa mengontrol emosi. Makanya dalam komunikasi agar efektif kita harus bisa mengontrol emosi kita gitu ya, jangan sampai menggebu-gebu atau meledak gitu. Nah, eh jadi kalau dengan cara kita mengontrol emosi kan yang tadinya menggebu-gebu misalnya kan bisa jadi lebih santai gitu ya. Bisa dengan cara tarik nafas gitu kan ataupun misalkan memutar lagu yang slow gitu, apa yang klasik yang kita suka biar biar pikiran kita nyaman, tenang gitu. Nah, selain itu ada juga komunikasi asertif. Nah, komunikasi asertif ini adalah komunikasi ideal, di mana kemampuan menyampaikannya kita harus jelas tanpa harus menyakiti perasaan orang lain. Nah, dalam artian dalam komunikasi efektif ini kita harus tetap balik lagi nih ke poin yang di atas tadi, 3 poin yang di atas tadi. Misalnya dengan cara kemampuan kita untuk mendengarkan lawan bicara kita gitu kan. Kita tidak boleh memotong pembicaraannya gitu kan. Jadi kita harus fokus benar-benar mendengarkan lawan bicara kita lagi ngomong apa gitu kan. Nah, selain itu udah ada komunikasi nonverbal gitu kan. Komunikasi yang misalnya kita susah mengungkapkan dengan kata-kata bisa dengan gerak tubuh atau dengan ekspresi dengan kontak mata. Dan selain itu kita pun harus bisa dengan mengontrol emosi kita. Jadi dalam komunikasi efektif ini tuh ada kemampuan kita mendengarkan lawan bicara kita, ada komunikasi nonverbal gitu ya, atau kita bisa mengontrol emosi. Jadi kalau teman kita tuh lagi curhat ya kita dengerin. Kalau misalnya terus ekspresi kitanya harus gimana, harus enakin, kita harus benar-benar fokus ke dia gitu ya. Dan kita harus mengontrol emosi kita juga gitu. Jadi di saat teman lagi curhat misalnya sudah selesai, baru kita jika dia minta pendapat, dia minta masukan ya kasih, kalau enggak ya enggak usah gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya paparkan ya. Terima kasih.